Shalom FIK, selamat datang di persekutuan doa FIK dengan tema HPDT. Bagaimana kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi saat ini, mari kita saling menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan pandangan, pikiran, dan hati kita untuk Tuhan. Mempersilahkan teman-teman untuk saat teduh sejenak. Mari kita dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu dari awal hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami di tempat kami masing-masing. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati ya Bapa agar senantiasa lancar dari awal hingga akhir nanti. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati juga ya Bapa pelayan yang melayani. Ya Bapa, berikanlah kami Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Bapa agar senantiasa kami dapat hikmat dalam mendengarkan dan mengikuti ibadah persekutuan doa kami tempat kami masing-masing, dan nantinya firman yang akan di-sharingkan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, hanya dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menyapa kembali, shalom teman-teman. Mari kita bersatu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur atas segala kasih karunia dan berkat-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dari tempat kita masing-masing, mari angkat pujian bagi Dia dengan mengangkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dialah Allah kita yang senantiasa mendampingi, membimbing dan menghibur kita serta menguatkan kita dalam setiap hal. Haleluya, begitu besar kasih dan karunia-Nya serta penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia dengan menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tadang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
saat ini kita akan mendoakan pokok doa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap doa. Mari kita satu dalam doa di tempat kita masing-masing. Bersyukur untuk pelayan PDFIK hari ini. Ada WL Atalia FT 2018 dan pembawa renungan Kasiska FMIPA 16. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Atta dan Kasiska ke depannya. Bersyukur juga untuk setiap Makris FIK yang tetap mau mengikuti PDFIK hari ini. Kiranya setiap Makris FIK yang sudah PD hari ini boleh terus memiliki kerinduan untuk mengikuti PDFIK selanjutnya. Mari kita naikkan rasa syukur kita. Bersyukur untuk wisuda online lulusan semester 112. Kiranya alumni baru PMK FIK bisa terus dalam lindungan Tuhan. Bersyukur juga atas pertambahan usia dari Gabriel KKO 2020. Kiranya Tuhan terus pimpin setiap langkah dan jalan Gabriel, dan Gabriel pun terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari naikkan rasa syukur kita. Bersyukur untuk setiap Makris FIK yang tetap mau berjuang beribadah online maupun offline di tengah kondisi pandemi COVID-19. Mari naikkan rasa syukur kita. Berdoa kiranya untuk setiap maba yang berkomitmen lanjut untuk ke kelompok kecil, mau terus berjuang untuk kelompok kecil. Dan kiranya setiap kelompok kecil yang belum jalan lagi pun juga tergerak hatinya untuk mau berjuang kelompok kecil. Berdoa juga kiranya evaluasi kepengurusan 2 PTK PMK UNJ hari Sabtu tanggal 24 dan 31 Oktober Tuhan beri kelancaran, terkhusus Kak Yanti PTK FIK, kiranya Tuhan berikan kelancaran dalam mengerjakan lembar evaluasi kepengurusan 2. Mari naikkan pokok doa kita. Berdoa kiranya setiap Makris FIK mau berjuang untuk terus beribadah online, dan kiranya Makris FIK juga tetap menikmati ibadah walaupun dalam kondisi online. Kiranya setiap Makris FIK mau berjuang menjaga HPDT baik dalam ibadah minggu ataupun saat teduh. Mari naikkan pokok doa kita.
Mempersilahkan kepada teman-teman menaikkan doa teman-teman secara pribadi. Ya Bapak, kami telah menaikkan ucapan syukur dan pokok doa kami. Kiranya kami yang menjawab sesuai dengan waktumu ya Bapak. Ya Bapak, untuk setiap kondisi dan pergumulan yang kami sampaikan secara pribadi, hanya Engkau saja ya Bapak yang tahu, hanya Engkau saja yang menguatkan kami. Engkau berkati juga ya Bapak untuk setiap pergumulan kami dalam pergumulan kami mengenai relasi kami denganmu ya Bapak, agar senantiasa Engkau selalu menguatkan kami dan memberikan kami Roh Kudus-Mu agar kami selalu berkomitmen untuk menjaga relasi dengan Tuhan ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Kak Siska dipersilahkan. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, aku Siska dari FMIPA Angkatan 2016. Salam kenal ya teman-teman. Bersyukur nih hari ini aku dikasih kesempatan untuk sharing nih sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami di tengah-tengah keterbatasan kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami boleh duduk diam. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap ibadah ini ke depannya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong ya Bapa, di tengah-tengah firman nanti juga Tuhan, di tengah-tengah sharing kami nanti, Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan boleh bukakan hati kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, bahkan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kami boleh layak disebut dengan anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, pertama nih aku mau tanya sama kalian, pernah nggak sih kalian, ada nggak nih kalian di sini yang pernah jalin hubungan? Pastinya pernah dong ya. Kan hubungan itu kan nggak cuma pacar, tapi bisa sahabat, bisa keluarga, bisa yang lain gitu. Nah, gimana sih perasaan kalian ketika ada di dekat orang tersebut? Gitu. Pasti senang kan, suka cita, terus akhirnya pengen ngobrol terus, pengennya ya ketemu terus gitu, ceritain hal-hal yang sekalipun nggak penting gitu, tapi diceritain semuanya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian nggak ketemu sama mereka, apa yang kalian rasain? Pasti sedih kan, rindu, kangen, itu udah pasti. Terus karena kalian sering ngobrol sama dia, sering curhat atau segala macem, pasti kalian pribadi pun jadi tahu gitu kesukaannya dia apa, karakternya dia kayak gimana gitu kan ya. Terus dia tuh pengen apa gitu, kalian tahu gitu karena kalian sudah deket sama dia atau ya sama mereka lah gitu. Nah, dari pertanyaan ini nih ya teman-teman, berarti kan kita bisa simpulin kalau kita ini sedang punya hubungan yang spesial, hubungan yang pribadi dengan dia gitu, dengan entah kekasihnya kita, entah sahabat atau keluarga kita gitu. Nah, kenapa sih aku tanya ini sama kalian? Kenapa ilustrasinya tentang hubungan? Maksudnya hubungan ke keluarga, ke pacar, atau ke sahabat. Jadi teman-teman, hari ini aku dikasih tema nih, pengurus meminta aku untuk membukakan tema tentang hubungan. Hubungan sama siapa? Hubungan sama Tuhan teman-teman. Jadi yang biasa kita sebut dengan HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak hubungan pribadi dengan Tuhan tuh apa? Ya pasti kayak saat teduh, ya nggak, doa, ibadah minggu,
ya itu udah pasti teman-teman. Nah, tapi kalau berbicara dengan hubungan tuh berbicara mengenai hubungan itu bisa dibilang tentang kedekatan gitu. Tadi di awal kan kita udah ngomongin tuh gimana perasaan-perasaan yang kita rasain gitu kalau orang kepada orang terdekat kita gitu ya. Sama juga teman-teman ke Tuhan, sama aja kayak hubungan kita sama Tuhan gitu, nggak beda jauh kayak hubungan kita ke sahabat gitu, kita ke pacar kita gitu. Jadi kita mau sama-sama belajar nih, kenapa sih kok penting ya hubungan pribadi dengan Tuhan itu gitu. Apalagi di tengah pandemi yang kayak gini, yang kita kerjanya cuma di rumah aja. Kita sama-sama belajar dari teladan yang luar biasa. Kalian tahu siapa? Yes, Tuhan Yesus itu sendiri. Kita baca dari Markus 1 ayat 21 sampai 34. Kalian boleh jeda video ini dulu, terus kalian baca dulu, terus dilanjut lagi deh videonya. Nanti aku akan jabarin sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ya, teman-teman yang udah baca, aku akan jabarin sedikit-sedikit ya. Pertama itu dari ayat 21. Di situ dibilang kalau Yesus pergi ke rumah ibadat setelah hari Sabat mulai. Gitu ya. Kalau dari Markus 1 ayat 21. Itu di situ dibilang mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Hari Sabat mulai berarti kira-kira tuh namanya hari baru mulai berarti pasti pagi kan? Itu masih pagi-pagi gitu. Nah, berarti Yesus pergi ke rumah ibadat itu hari itu masih pagi gitu. Terus di ayat 22 sampai 29 apa aja yang Yesus lakuin? Pertama, Yesus lakuin itu mengajar di rumah ibadat, ya kan? Terus lanjut lagi, dia di ayat yang ke-24 dia nyembuhin orang yang kerasukan setan gitu. Dia nyembuhin orang yang kerasukan setan sampai orang itu sembuh. Nah, terus Yesus masih lanjutin pelayanannya, dia di ayat 29 dia keluar dari rumah ibadat itu. Gitu. Dia keluar dari rumah ibadat itu. Terus dia menuju ke rumah ibu mertua Simon. Nah, di ayat ke-30 dibilang kalau ibu mertua Simon sakit demam. Apa yang Yesus lakuin? Ya, dia menyembuhkan ibu mertua Simon. Yesus pegang tangannya, terus akhirnya demamnya lenyap. Gitu kan. Dan nggak sampai situ nih teman-teman. Di ayat 31, di 32, di situ dibilang di menjelang hari mulai malam. Kan tadi di ayat 21 dia mulai pelayanan itu ke rumah ibadat itu pagi-pagi ya, pagi-pagi. Terus ini di sini di ayat 32 udah dibilang menjelang hari mulai malam. Berarti teman-teman, Yesus pelayanan dari pagi sampai malam, dan di Alkitab nggak bilang kalau dia beristirahat sejenak, enggak, tapi dia terus nih. Terus. Nah, berarti kan dia pagi sampai malam. Tapi di saat itu masih ada orang sakit yang datang minta disembuhin. Tuhan Yesus abain nggak? Enggak. Tuhan Yesus terima mereka. Tapi di ayat 33 di situ dibilang maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi kebayang nggak? Jadi dia nyembuhin orang sakit, mungkin orang sakitnya ngabarin kalau oh Yesus ada di sini nih nyembuhin orang sakit gitu. Akhirnya banyak nih, berkerumunlah seluruh penduduk kota. Akhirnya seluruh penduduk kota datang minta disembuhin. Gitu. Tuhan nggak tolak mereka, tapi Tuhan sembuhin mereka. Tuhan sembuhin orang-orang yang sakit. Dan ada juga orang-orang yang kerasukan setan. Kebayang ya teman-teman, kebayang capeknya nggak sih dari pagi dia pelayanan, dia ngajar, terus abis itu dia nyembuhin orang yang kerasukan setan, dia nyembuhin ibu mertua Simon Petrus, terus abis itu dia nyembuhin orang-orang sakit di kotanya situ, dia sembuhin orang sakit, orang kerasukan juga sampai malam hari. Kalau misalnya kita pikirkan penduduk kota nih, banyak nih penduduk kota ya teman-teman, banyak gitu, berkerumun disembuhin. Berarti kan kalau tadi kan udah hampir malam, kalau hampir malam ya sekitar jam 6-7 gitu kan, terus berkerumun lagi disembuhin satu-satu. Kebayang nggak sih selesainya jam berapa gitu? Ya mungkin sih menurut perkiraan Siska sendiri sih kayaknya sekitar jam 12 atau jam 1, jam 2 lah gitu kan baru selesai, karena kan banyak, baru selesai nyembuhin, baru selesai pelayanannya lah gitu. Terus
setelah Yesus melayani mereka, emang nggak dibilang sih istirahat atau enggak, tapi di ayat 35 di situ langsung dibilang pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Jadi pagi-pagi benar itu kalau misalnya kita kalian mau cari itu sekitar jam 2 sampai jam 4 pagi gitu. Tapi dibilangnya hari masih gelap ya. Ya segitulah, sekitar segitu, jam 2 sampai jam 4 pagi. Hari masih gelap. Yesus keluar loh, dia bangun lagi, bangun pagi. Terus dia berdoa gitu. Dia bangun hubungan sama Tuhan. Dia bangun hubungan sama Bapaknya. Nah, dia nih di waktu-waktu kesibukan dia yang tadi, dia tidur sebentar karena dibilangnya kan dia bangun. Dia tidur sebentar, terus habis itu dia bangun untuk ngobrol sama bapaknya kan. Dan yang kalau kita sama-sama baca dan perhatiin di ayat 36 tuh si Simon nyusul dia kan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jadi kayaknya Simon itu tahu nih tempat Yesus berdoa. Nah, kalau orang tahu suatu tempat yang sering didatengin kan berarti emang itu nggak pertama kali gitu, tapi sering dilakuin. Berarti kan emang Tuhan Yesus ngelakuin itu setiap hari kan, gitu teman-teman. Nah, gini teman-teman, jadi dari yang aku lihat begitu luar biasanya Yesus, dari dia pagi hari melayani sampai malam hari dia tetap melayani, terus dia tetap bangun pagi untuk bangun hubungan sama Tuhan. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya kayak, ya iyalah itu kan Yesus bukan gue gitu, itu kan Yesus bukan aku gitu. Iya teman-teman, tapi ingat Yesus di situ adalah manusia. Yesus juga ngerasain capek, Yesus ngerasain lelah, iya dia merasakan. Toh dia mati di kayu salib ngerasain sakit juga kan. Gitu. Nah, Yesus manusia yang sempurna, maksudnya ya karena kan dia ya Allah itu sendiri kan, dia sempurna, tapi dia memerlukan waktu teduh, dia masih memerlukan untuk duduk diam ngobrol sama Bapa gitu. Apalagi kita butuh banget berelasi dengan Tuhan. Seperti yang awal aku udah bilang ya, kalau hubungan itu berbicara tentang kedekatan. Gimana caranya bisa deket? Ya berkomunikasi, ya kan? Gak mungkin dong kita tahu pacar kita mau apa atau sahabat kita mau apa kalau kita nggak pernah ngobrol, kalau kita nggak pernah nanya. Kita nggak akan tahu karakter temen dekat kita kalau kita nggak pernah ngobrol sama dia, cuma ngelihat doang udah tahu karakter. Gak mungkin, pasti dari ngobrol, dari deket gitu kan, dari hal yang kayak gitu. Jadi sama nih kayak Tuhan gitu, sama hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita nggak jalin hubungan sama Tuhan, mau tahu dari mana nih kita Tuhan tuh kayak gimana sih, Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidup kita? Kita nggak akan tahu kalau kita nggak bangun hubungan sama dia. Ngerti ya teman-teman sampai sini? Jadi pentingnya kita punya hubungan sama Tuhan ya karena dialah pedoman hidup kita gitu. Dia yang tahu kita mau kemana, karena dia yang ngatur hidup kita juga. Walaupun kita punya kebebasan seterah mau kemana, tapi tetap hidup kita dipegang sama dia gitu. Terus coba deh kita ingat ya teman-teman, kita tuh lagi pandemi kayak gini, ini emang zona nyaman banget buat kita. Kita bisa tidur, nonton, udah kayak gitu aja tuh, tidur nonton atau enggak kuliah gitu. Ya kuliah juga kayak yang udah duduk diem aja kayak gini gitu kan. Terus jadi kita lupa gitu mungkin untuk bangun relasi sama Tuhan. Padahal itu penting banget gitu kan. Padahal saat teduh itu nggak lama, sekitar 5-10 menit itu udah cukup banget. Itu udah buat rindu banget, maksudnya kayak kerinduan Tuhan tuh kayak datang gitu loh. Sehari 24 jam masa nggak bisa sih datang? Mungkin kayak gitu kalau Tuhan bisa langsung ngomong sama kita. 5-10 menit teman-teman, pasti kalian bisa. Apalagi untuk yang udah nggak saat teduh, terus udah nggak doa, terus minggu nggak ibadah, guys, aku udah ngerti lagi sih. Maksudnya kita dikasih 7 hari dengan 1 hari 24 jam.
Kalau kita nggak kasih sama Tuhan, buat ibadah minggu aja deh yang cuma 2 jam itu kan hari Minggu kan nggak kuliah kan, nggak ngapa-ngapain gitu, kita free banget, terus kita nggak ibadah. Sekarang online tinggal duduk teman-teman, jadi kayak mungkin Tuhan akan sedih banget sih dengarnya. Mau dapat dari mana kita tujuan hidup kita kalau kita nggak denger-dengeran sama Dia, kalau kita nggak bangun hubungan sama Dia. Karena teman-teman, aku pernah dengar kalau sebenarnya hubungan dengan Tuhan itu bukan suatu kewajiban sih teman-teman, karena akan berat kalau kita bilang itu kewajiban. Namanya hubungan itu berarti kebutuhan gitu loh, kayak kebutuhan kalau ketemu nih sama sahabat atau pacar, ya itu kebutuhan kita pengen aja gitu lihat mukanya dia gitu, ngobrol sama dia, iya gak sih? Karena itu bukan kewajiban tapi kebutuhan, makanya hubungan dibangun itu dari kebutuhan, coba jangan kewajiban. Sama aja kayak kita juga nih, kita ini bukan bicara tentang agamawi aja yang harus saat teduh yang gimana-gimana, harus dimulai dengan yang wah-wah, enggak juga. Duduk diam, datang, renungin firman-Nya, itu yang Tuhan mau. Jadi aku minta teman-teman refleksiin udah seberapa jauh sih selama pandemi ini kalian ngebuat hati Tuhan sedih dengan menjauh dari Dia gitu, nggak jalin hubungan sama Dia ya teman-teman. Karena itu penting banget, Tuhan mau kita sama-sama bangun hubungan yang intim sama Dia ya teman-teman. Segitu aja dari aku. Semoga teman-teman mau berkomitmen kembali di tengah pandemi yang seperti ini, kalian mau tetap bangun hubungan sama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat firman pada hari ini. Terima kasih kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami untuk bangun hubungan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan di tengah pandemi ini. Kami mau terus bangun hubungan dengan Engkau. Kami tidak mau meninggalkan Engkau ya Allah. Jadi tolong kami untuk kami terus mencari wajah-Mu. Dan ampuni kami Tuhan ketika kami lalai. Dalam beberapa bulan ini Tuhan kami meninggalkan Engkau, ampuni kami Bapa. Ini setiap doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab ada tertulis pada Mazmur pasal 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari berkomitmen untuk selalu dan setia menjaga relasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan segala aktivitas yang sedang kita jalani. Mari nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Makin Dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah
dan para malaikat yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Kepada Kak Siska dipersilakan untuk doa penutup. Mari kita menutup ibadah ini dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami rasakan. Terima kasih buat waktu yang indah di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih kami masih boleh bersekutu Bapak walaupun lewat platform ini ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami benar-benar mempraktekkan setiap firman pada hari ini ya Tuhan ke dalam setiap kehidupan kami. Setiap komitmen kami benar-benar menjalankannya dengan baik sehingga hati-Mu disukakan ya Allah. Hamba-Mu menyerahkan teman-teman hamba-Mu di FIK ke dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati setiap hal yang mereka kerjakan, mulai dari pelayanan mereka, perkuliahan mereka. Tuhan memberkati lebih lagi, tutup bungkus mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami kembali mohon ampun ya Bapak kalau kami sepanjang ibadah tadi tidak fokus. Ampuni kami ya Bapak, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Evika dengan tema HPDT hari ini telah selesai. Sampai jumpa di PD Evika selanjutnya. Teman-teman, selamat mengaplikasikan firman Tuhan.